teman-teman media massa pada malam hari ini yang hadir. Saya akan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik pada Jampitsus terkait dengan peristiwa atau perkara suap terhadap 4 tersangka yang sebagaimana sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 2.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa permukaan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap di atas yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi
yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada YR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, YR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu YR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah YR di Senayan, Jakarta Selatan. Asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu uang tersebut disampaikan YR, disimpan YR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah YR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kilogram. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu 4 malam dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74 juta 494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak mata uang Hongkong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.714
rupiah. Kemudian yang logam mulia, kepingan 100 gram sebanyak 449 buah. Mulia emas, kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah pink 12 satu keping emas logam mulia yang beratnya 50 kg, 50 gram, satu buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram, emas logam mulia PT antam masing-masing 50 gram, satu dompet wanita berisi 1 keping emas logam mulia PT antam mas 100 gram, 3 lembar sertifikat, 3 lembar kwitansi toko emas, ya. Kemudian untuk penggeledahan di Hotel Le Méridien Bali, tempat ZR menginap, ditemukan 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar, totalnya 10 juta. 1 ikat uang tunai pecahan 50.000 sebanyak 98 lembar, total 4.900.000 rupiah. 1 ikat tunai pecahan 100.000 sebanyak 33 lembar, totalnya 3.300.000. 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar, kemudian pecahan 5.000 sebanyak 5 lembar, totalnya 1.900.000 rupiah. Kemudian juga dilakukan penyitaan beberapa barang elektronik berupa HP milik tersangka ZR. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 2 orang tersangka karena ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, ZR selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka permufakatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 56-F-2/10/2024. Kemudian saudara LR selaku pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka permufakatan jahat untuk melakukan suap berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 60-F-2/10/2024 terhadap tersangka ZR tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 2. Sedangkan terhadap tersangka LR dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan karena penyidik telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dalam kasus yang kita ketahui diduga
memberikan suap pada 3 tersangka sebagaimana telah saya umumkan pada 2 hari yang lalu. Para tersangka diduga melanggar untuk YR yaitu pasal 5 ayat 1, Junto pasal 15, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 12 huruf B besar Junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Untuk tersangka LR dalam perkara ini melanggar pasal 5 ayat 1, Junto pasal 15, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Demikian press release kami sampaikan pada malam. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan yang sudah memberikan keterangannya. Barangkali sangat lugas, lengkap ya. Namun apabila masih ada hal-hal yang ingin didalami, silakan. Pak Ilham, Pak dari Jawa Pos, terima kasih Pak atas kesempatan ini. Yang pertama Pak, melihat begitu besarnya barang bukti ini, perlu dipastikan apakah ini kasus Markus yang terbesar diungkap oleh Kejaksaan Agung. Itu yang pertama. Yang kedua terkait apakah tersangka ini mengumpulkannya dari beberapa kasus. Berapa lama dia mengumpulkan uang yang hampir 1 triliun ini Pak, dan dari berapa kasus. Yang ketiga terkait TPPU-nya Pak, apakah juga kemudian dikejar aset-aset lain yang mungkin sudah menjadi tanah, menjadi rumah dan sebagainya. Begitu aja Pak, terima kasih. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Ya, cukup. TPPU belum. Kita lihat perkembangannya. Kami belum sangat TPPU. Biar berganti dia. Saya Rundawati dari Kompas TV Pak, menyambung pertanyaan dari Mas tadi. Bapak juga bilang kan ini dikumpulnya dari tahun 2012 ya. Apakah dari Kejagung juga akan melakukan pendalaman kasus dan juga mencari gitu dari mana saja dia mendapatkan uangnya begitu ya Pak ya. Terus
untuk aliran dananya nanti seperti apa, dan juga untuk yang kasusnya Ronald Tanur itu apakah ada rencana penangkapan ulang gitu ya Pak? Kan kemarin sudah ditetapkan 5 tahun pidana penjara, terus apakah dari Kejagung sudah mengetahui posisi terakhir dia di mana, apakah dicekal untuk keluar gitu Pak? Dan juga apakah dari Kejagung juga akan berkoordinasi dengan KPK terkait dengan kasus ini? Ya, saya jawab tadi bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 22 sampai sekarang yang bersangkutan sudah nonaktif. Dari mana? Ngurus lewat saudara, karena saking banyaknya dia lupa. Karena banyak. Ya. Kemudian untuk tadi pertanyaan yang terakhir, apakah Ronald Tanur dihukum kembali? Nah itu kan itu kaitan dengan perkara pidana umum ya. Nah, itu nanti mungkin dilakukan eksekusi ya. Karena saya dengar di media sudah terbukti bersalah dan tidak dihukuman 5 tahun penjara. Apakah hari ini sudah dieksekusi? Saya belum mendengar, belum tahu. Tapi yang pasti dieksekusi. Itu dilakukan. Nah, kita bergeser dulu sebelah sini. Biar adil. Ya tenang. Silakan belakang. Semua dapat. Ya, kita sabar. Terima kasih Pak. Saya Arya dari Harian Kompas. Pak Kama, saya ingin mohon penjelasan mengenai proses penangkapannya Pak. Ini di Bali, tadi Bapak menyebut betul dari Bali. Nah pertanyaan saya, ZR ini datang ke sana sebagai apa Pak? Karena yang bersangkutan itu kan sudah pensiun 2022. Apakah yang bersangkutan memang datang sebagai undangan resmi atau mungkin sebagai stafnya seseorang begitu Pak? Yang pertama dengan posisi ZR ini Pak, apakah kemudian dengan melihat posisinya ini apakah akan ada kemungkinan untuk menelusuri ke atas atau di atas ZR ini siapa begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi proses penangkapan ZR ini kita lakukan karena berdasarkan pengembangan perkara yang bersangkutan adalah sebagai orang yang mengurus atau sebagai perantara. Ya, dari sana kita lacak di mana keberadaannya. Hari Rabu kita keluarkan surat penangkapan, tetapi menurut informasi berdasarkan deteksi yang dilakukan oleh kawan-kawan di penyidikan, yang bersangkutan ada di Bali. Makanya kami ikuti, kita kejar ke Bali. Sana, kan? Kemudian setelah kita tangkap di salah satu hotel, dibawalah yang bersangkutan ke Kejaksaan Tinggi Bali. Karena itu pada malam kita lakukan pemeriksaan dan paginya dengan pesawat jam 7 kita terbangkan ke Jakarta, kemudian dilakukan pemeriksaan di Gedung Bundar, Jampicus, dan tadi sore saat menangkap, mengumpulkan. Untuk keperluan apa yang ada di sana, saya tidak punya kepentingan itu. Yang pasti ketika kita sudah menemukan, langsung kita bawa. Ya. Baik. Ya, habis ini nanti sana. Silakan. Biar gini-gini kita. Biar sehat. Oke, saya Taufik dari CNN.com. Ada beberapa pertanyaan terkait kan yang tadi disebutkan adalah yang pertama kan si LR ini atau pengacara Ronald Tanur ini mencoba mensuap pada putusan di tingkat kasasi sebesar 5M. Nah, yang pertama apakah telah terjadi komunikasi baik itu entah itu melalui ZR pada hakim putusan yang
mengadili di Mahkamah Agung, karena kita ketahui putusannya itu hanya 5 tahun dan hanya menyangkut terkait penganiayaan, tidak seperti tuntutan utama yang diajukan jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait itu kan tadi kan disebutkan bahwa ini uang dari pengacara LR. Apakah sudah diketahui sumber dana di Ronald Tanur ini? Apakah dari terafiliasi dengan keluarganya kah atau seperti apa? Itu karena belum dijelaskan. Sempat menyebutkan bahwa 2 tahun itu dia kosong karena udah nggak menjabat, tapi kan ternyata pada 2024 walaupun nggak jabat dia coba jadi markus lagi nih. Apakah artinya kejaksaan juga akan mengembangkan kasus ini secara garis besar gitu? Maksudnya perkara-perkara yang sudah melalui perantara si ZR ini apakah akan diusut kembali termasuk kepada hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung mungkin? Ya, saya jawab dari belakang ya. Jadi kita melakukan penetapan itu berdasarkan alat bukti, ya. Karena ini alat bukti sudah cukup, maka pada malam hari ini kami lakukan penetapan tersangka terhadap LR dan ZR, ya. Dengan sangkaan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu melakukan perbuatan untuk kepada hakim dalam rangka pengurusan perkara kasasi. Ini menurut mereka berdua, ya. Kami bukti-buktinya sudah ada, bukti-buktinya sudah cukup, sehingga tadi saya sampaikan ditetapkanlah dia sebagai tersangka. Ini. Terus kemudian apakah ini akan dikembangkan? Ya, kami akan lihat seperti apa nanti hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang lain. Kami tidak banyak berkomentar, berilah kami kesempatan untuk bekerja. Yang pasti siapapun yang terlibat dalam perkara ini pasti akan kita minta pertanggungjawaban hukum. Ya, cukup? Sumber dana. Ada 2 pertanyaan yang belum dijawab, Pak. Ya, saya ulang aja. Nah, sumber dana Ya, yang 5M. oke. Sumber dana yang sudah nyata ini dari tangannya LR. Ya, ini kami dalami malam ini. Apakah dari siapa dan dari mana nanti akan kita progres kemudian. Yang bersangkutan lagi diperiksa di bawah untuk kasus case yang kedua. Ya, kali sini. Terkait komunikasi antara ZR dengan hakim MA ini apakah sudah ada komunikasi karena putusannya cuma 5 tahun? Ya, LR komunikasinya dengan ZR. Ya, nah, ZR menurut keterangannya memang pernah menemui seorang hakim. Ya, tapi yang pasti ini nggak ada kaitannya dengan putusan ya, nggak ada kaitannya dengan putusan. Nah, apakah betul ketemu atau tidak? Ini yang lagi kami dalami. Sempat penyerahan uang dari ZR. Belum, namanya aja ada penyuapan. Nah, ini. Ya, Pak, sedikit Pak, boleh namanya nggak Pak? Silakan. Pertanyaan dia tadi Pak. Saya yang pertanyaan pertama kan belum transparan Pak. Itu kan soal asal uang 5 miliar yang disediakan LR ZR itu dari orang tua atau dari mana Pak? Kalau melihat kapasitas sekolah kan nggak mungkin dari luar. Ya, akan didalam. Artinya ini harus jelas diperjelas Pak. Apakah jaksa sudah mengarah ke sana Pak? Anggaran ZR ini Markus itu bermain sendiri atau ada jaringannya? ya, Kalau melihat uang sebanyak ini nggak mungkin didengar. oke. Apakah jaksa akan mengarah ke sana Pak? Ya, Markus. Terima kasih. ya. Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Ya, berdasarkan alat bukti yang ada, saya ulangi sekali lagi, baik percakapan elektronik maupun uang yang didapat, yang diserahkan, ini berasal dari LR. Apakah kemudian LR dapat dari siapa, kapan, di mana? Malam ini sedanglah kami lakukan klarifikasi. Kemudian apakah ini dikembangkan terhadap orang-orang kami lihat nanti
dalam proses pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Alat bukti berikutnya, ya. Cukup? Clear? Ya. Uang yang Mbak Budia kan bukan uang sedikit. Kalau lihat kapasitas keluarga Ronald Tanu kan orang biasa, mantan anggota DPR. Tapi kan dari sisi perbankan kan bisa dilihat itu. Ada nggak pengeluaran uang dalam kurun waktu tertentu uang sejumlah itu? Inilah yang sedang, ya. Karena perlu alat bukti, maka berilah kesempatan penyidik untuk bekerja. Siapa yang bertanggung jawab membuktikan uang ini adalah uang kejahatan? Apakah kejaksaan akan menggunakan pembuktian kembali kepada ZR, atau kejaksaan yang akan menelusuri perkara-perkara yang diurus? Mengingat ini kan penghasilan dari Markus, Pak, ya. Berarti kan uang yang berada di peredaran dia itu lebih banyak daripada yang tersisa di mukanya saat ini. Apakah kejaksaan akan menggunakan pembuktian terbalik terhadap DR, atau kejaksaan yang akan menelusuri satu persatu perkara yang DR? Jaksa gagal, kan uangnya harus dikembalikan kepada ZR. Itu saja, Pak. Ya. Jadi kita ya menggunakan asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi nanti akan kita buktikan uang ini berasal dari mana. Yang pasti uang ini kami temukan, kami geledah, kami sita di rumah ZR. Penyidik nggak menyangka ini kalau ada uang sebanyak ini. Ini di luar bayangan. Ya. Yang bersangkutan menyatakan sebagian besar ini adalah uangnya dia hasil dari untuk pembuktian, karena ini salah satu pasalnya adalah gratifikasi, maka ketika uang itu lebih dari 10 juta, beban pembuktiannya ada di yang punya uang. Kita kasih kesempatan seluas-luasnya dan dapat dari mana uang itu berasal, nanti teman-teman sikat. Ya, asas praduga tak bersalah. Sabar dulu. Cukup? Oke, silakan. Untuk hakim di tingkat kasasi yang tadi, untuk hakim di kasasi yang menangani perkara Ronald Tanu ini, apakah sudah diperiksa, Pak, perkara ini? Kemudian apakah tadi hakim juga yang berkomunikasi dengan ZR itu juga sudah diperiksa, Pak? Ya. Sama satu lagi, si ZR ini kan kita tahu juga bahwa dia produser film. Apakah akan didalami aliran dana ke sana, ya, Pak? Ya. Sudah? Tadi saya sampaikan bahwa nama 3 hakim MA disebut itu hanya berdasarkan catatan. Ya. LR kepada ZR. Supaya uang ini nanti diarahkan, disampaikan ke sana. Di rumah si ZN. Ya. Oke. Sehingga dalam menjerat kasus ini, tadi sudah saya sampaikan, terjadi permufakatan jahat. Untuk apa? Untuk menyuap hakim. Ya. Supaya perkaranya bebas. Tapi uangnya belum ke sana. Apakah kemudian sudah ada komunikasi dengan hakim? Memang ZR sudah mengatakan pernah datang ke sana. Tetapi sekarang ini baru kita dalami. Tidak menutup kemungkinan semua yang terlibat pasti akan kami panggil ke keterangan.
Kalau film saya tidak tahu ya, karena tidak ada substansinya dengan perkara ini. Saya yang pasti tahunya bahwa ZR ini adalah mantan PNS pada Mahkamah Agung, mantan di sana, dan sudah 2 tahun ini yang bersangkutan pensiun atau sudah purna tugas. Oke, sebelah sini masih ada? Silakan. Ngomong. Tadi memastikan bahwa hakim kasasi ini tidak menerima uang, sedangkan di penggeledahan barang bukti dari rumah LR itu sisa uang untuk buat kasasi dalam tanda kutip ada tulisannya di sana itu tanggal 4 bulan 4 2024 itu penyerahannya berarti jauh sebelumnya udah ada penyerahan ke hakim kasasi. Ini gimana Pak? Masih. Saya belum lihat itu yang tanggal 4 bulan 4 ya. Uang itu disampaikan bulan Oktober ya, dalam bulan ini. Itu yang disampaikan oleh mereka. Artinya belum memeriksa barang bukti elektronik, hanya berdasarkan keterangan pengakuan aja Pak? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan uangnya masih ada. Ya. Cukup? Cukup ya? Artinya cukup. Ya kan? Oke, baik. Cukup ya? Ya, jadi berarti besok kita bisa libur dengan baik. Ya. Ya, Terima kasih ya. barangkali sebelum kita tutup. Ya, tapi saya kira sebelumnya kami menyampaikan terima kasih untuk Direktur Penyidikan dan jajaran dan juga untuk rekan-rekan dari media yang sudah setia terus mendampingi kami. Mudah-mudahan kami terus bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.